Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Dioseta Series. Cerita kali ini berjudul Monyet Kembar Alas Wetan. Ini merupakan cerita spin-off dari Jagat Skoro Demit. Cerita ini menceritakan asal-usul dua monyet kembar yang dipelihara oleh Cahyo. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Dua ekor kera terlihat melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, seolah acuh tak acuh dengan keadaanku yang terbaring lemas. Aku mengira tak ada lagi harapan hidup untukku yang telah tersesat selama 3 hari di hutan ini. Namun ternyata tiba-tiba tetesan air mulai memasuki mulutku sedikit demi sedikit. Setiap tetesnya seolah mengembalikan kembali kesadaranku. Kera. Dua ekor kera itu bergantian mengisi mulutku dengan air dan beberapa biji-bijian yang membuat aku bisa kembali menggerakkan tubuhku. Namun tepat ketika aku mulai bisa bangkit, dengan segera mereka berlarian meninggalkanku masuk ke dalam kegelapan hutan. Linggar Sasena, itu adalah namaku. Hanya seorang mahasiswa biasa, dari keluarga biasa dan dengan nilai rata-rata. Lalu kalian pasti bertanya apa yang menarik dari kisahku ini. Memang benar, tak ada hal yang menarik dalam kisah kehidupanku kecuali mengenai kisahku yang satu ini. Kisah saat aku tiba di sebuah kampung yang bersebelahan dengan hutan yang disebut warga dengan nama Alas Wetan. Selamat pagi Pak, mohon izin, saya Linggar yang kemarin minta izin untuk melaksanakan KKN di desa ini. Ucapku dengan sopan kepada Pak Damar yang menjabat sebagai kepala desa Ranggilawu. Oh Mas Linggar, silakan. Monggo dijelaskan kira-kira proyek apa yang mau dijalankan di desa ini, ucap Pak Damar. Aku menjelaskan kepada Pak Damar mengenai program kerjaku yang memanfaatkan sungai di pinggir desa sebagai pembangkit listrik sederhana yang dapat menghasilkan listrik untuk menerangi jalan masuk desa yang selama ini belum memiliki penerangan. Nah, ide bagus Mas Linggar. Walaupun desa ini sudah masuk listrik, tapi untuk beberapa akses ke sini memang masih gelap di malam hari. Pasti sangat berguna itu Mas, ucap Pak Damar yang setuju dengan programku. Nanti Mas Linggar dan teman-teman silakan menginap di rumah sebelah pos desa. Rumah itu milik adik saya yang sedang merantau keluar pulau. Silakan digunakan, tapi tolong dijaga ya. Setelah mendapatkan izin, aku kembali keluar menemui Via dan Linus, teman yang sekelompok denganku dalam menjalankan program kerja ini. Karena memang bukan hanya kelompok kami yang melakukan KKN di tempat ini. Mas, mau ke sungai ya? Tiba-tiba seorang ibu bertanya kepada kami yang memang berniat melakukan surveinya ke sungai. Iya Bu, kami mau mengecek lokasi lebih detail dulu Bu, jawab Linus dengan sopan. Oh iya, hati-hati ya. Jangan masuk dalam hutan, masih ada hewan buas di sana, ucap ibu itu mencoba memperingatkan. Yang bener Bu, kok serem? Memangnya hewan apa yang sering muncul Bu? Tanya Via yang kini mulai was-was. Tenang aja, kalau kalian gak masuk ke dalam hutan itu pasti aman. Di sana ada kera atau monyet buas yang sering menyerang warga yang masuk ke dalam hutan, jelas ibu itu. Kami pun saling berpandangan seolah sepakat untuk menuruti nasihat ibu warga desa itu. Baik Bu, kalau begitu kami gak akan masuk ke hutan. Terima kasih juga sudah diperingatkan, ucap kami kepada ibu itu. Setelahnya ibu itu langsung pamit dan melanjutkan kegiatannya. Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai yang dikelilingi dengan pohon-pohon yang masih rindang. Sebuah pemandangan yang jarang sekali kami lihat di perkotaan saat ini. Kalau udaranya segar begini, kayaknya aku bisa betah tinggal di sini nih, ucap Linus yang memang seorang pencinta alam sejati. Iya nih, kalaupun nanti udah beres, bolehlah kita sekali-sekali mampir ke sini buat refreshing, lanjut Via. Aku hanya menggeleng. Bebas, mau refreshing, mau menetap ya silakan. Yang penting kita beresin dulu KKN 6 SKS ini, balasku yang segera berjalan mendahului mereka.
Sebuah sungai terlihat mengalir cukup deras dari arah gunung. Kami mulai mendeteksi debit air terbaik untuk merancang peletakan kincir yang akan disambungkan ke dinamo nanti. Namun bukan hanya itu yang kami temukan. Di seberang sungai terlihat sebuah jalan masuk menuju hutan yang sepertinya terbentuk secara alami. Mungkin hutan itu yang banyak binatang buasnya ya, Linggar? Tanya Via. Iya, mungkin aja hutan itu. Jangan berani-berani masuk ke sana ya. Gak bisa keluar nanti kalian. Ucapku memperingatkan mereka. Alah, gak usah sok tegas kamu. Kayak udah pernah ke sana aja. Ucap Linus. Aku menatap kembali hutan itu. Sekilas terlihat kenanganku saat tersesat di sana dari sisi sebaliknya dari hutan itu. Sudah, aku sudah pernah ke sana, jawabku. Via dan Linus saling memandang. Mereka terlihat kaget dengan jawabanku. Yang benar kamu, Linggar, jangan bercanda, tanya Via. Itu dulu waktu masih aktif di pencinta alam seperti Linus dulu. Udah, jangan dibahas sekarang. Kapan-kapan akan aku ceritakan. Ucapku yang menyibukkan diri dengan schedule prokerku. Sebuah rancangan kasar berhasil kami buat. Linus cukup mudah mengenali medan. Via dengan cepat bisa membuat rancangan kasar dari arahan yang aku berikan. Alhasil akhirnya kami mampu menyelesaikan tujuan kami walau sedikit melewati waktu maghrib dan langit kini mulai gelap. Sesaat sebelum kembali mendadak Via berhenti dan menoleh ke belakang, tepat ke arah gerbang masuk hutan itu. Linggar, Linus, kalian dengar suara nggak tadi? Tanya Via. Aku dan Linus saling berpadu pandang dan segera menggeleng, karena memang kami tidak mendengar suara apapun di sana dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk kembali ke desa. Merasa lelah dengan aktivitas seharian ini, kami segera kembali ke rumah singgah. Sebuah obrolan singkat terjadi di antara beberapa kelompok sebelum akhirnya kami beristirahat di kamar kami masing-masing. Kamar pria diisi oleh 6 orang. Walaupun cukup banyak kamar, ini masih terasa cukup lega sehingga kami bisa tidur dengan nyaman. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara yang membuat aku tersadar. Semula aku mendengarnya seperti bisikan biasa. Namun lambat laun suara itu mulai terdengar seperti mantra yang membuat aku merasa merinding. Sebelum aku terbangun, terdengar suara seseorang di antara kami berdiri dan mengambil sesuatu dari tasnya. Pergi, jangan cari perkara dengan teman-temanku. Terdengar suara Linus menjadi berat seperti mengancam sesuatu. Seketika suara bisikan itu pun menghilang dan kami bisa tidur kembali dengan tenang. Sayangnya tidak dengan di kamar perempuan. Menjelang subuh kami dikejutkan dengan suara pintu kamar yang digedor dengan sangat keras. Linggar, Linus, bangun, tolong. Terdengar suara perempuan yang aku kenal. Itu adalah Ratna, teman satu jurusan kami yang juga mengerjakan program kerja dengan kelompok lain. Kenapa Ratna? Ada apa? Ucapku membuka pintu disusul dengan anak-anak yang lain yang juga kaget dengan ketukan pintu Ratna. Linggar, tolong, Via nggak sadar, tingkah lakunya aneh. Cerita Ratna yang segera membuat kami segera bergegas menghampiri Via, teman sekelompokku itu. Aku memerintahkan Ratna untuk melapor kepada Pak Damar sementara kami mengecek keadaan Via. Memang cukup aneh. Di kamar perempuan terlihat ada beberapa orang yang memegangi Via yang terlihat melotot dan meronta seperti kesurupan. Via, kamu kenapa Via? Tanyaku yang benar-benar bingung harus berbuat apa. Bacakan doa-doa yang kita bisa. Kalau Via memang kesurupan, semoga saja doa dari kita bisa membantu. Perintah Linus. Dengan segera kami membacakan doa-doa yang kami bisa, hingga akhirnya Via berhenti meronta. Namun itu bukanlah akhir dari masalah. Sebaliknya, Via mendekatkan wajah pucatnya kepadaku, memiringkan kepalanya sambil menyeringai. Aku mau sama yang ini. Suara tawa terdengar menyeramkan dari Via. Aku melihat Linus berlari ke kamarnya mencoba mengambil sesuatu. Namun selang berapa lama Pak Damar pun datang bersama seseorang pria dengan pakaian hitam dan belangkon di kepalanya. Tanpa menunggu lama, bapak itu mengambil air, membacakan sesuatu dan memaksa meminumkannya kepada Via. Seketika Via kembali terbaring di kasurnya seolah kehilangan tenaga. Linus yang kembali dari kamar menghela nafas lega ketika melihat Via mulai pulih dan segera menyembunyikan sesuatu yang ia ambil dari kamar. Ini Pak Dirman, salah satu orang yang kami percaya dalam mengurus masalah beginian. Jelas Pak Damar. Salam kenal Pak Dirman, saya Linggar. Sebenarnya Via ini kenapa ya Pak? Tanyaku dengan penasaran.
Kemudian Pak Dirman mengajak kami keluar ke teras dan membicarakan di luar untuk memberi waktu Via istirahat. "Mas Linggar, jangan terlalu dibesarkan ya, takutnya anak-anak yang lain jadi pada panik," ucap Pak Dirman. Beliau memastikan Via hanya kerasukan roh halus biasa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apabila ada yang aneh, kami diminta untuk melapor kepadanya. Setelah sedikit berbincang dengan Pak Dirman dan Pak Damar, kami kembali masuk ke kamar Via dan memastikan kondisinya yang telah kini mulai sadar. "Pocong, semalam ada pocong di kamar ini," ucap Via yang masih merasa ketakutan. "Kain kafannya hampir seluruhnya menghitam. Dia seperti berbisik sesuatu yang mirip dengan mantra." Sangat mengerikan apabila yang diucapkan Via ternyata benar. Namun ucapannya mengingatkan aku pada kejadian semalam di kamar kami juga. Tapi sepertinya aku tidak perlu menceritakan hal ini agar tidak memperparah keadaan. Setelah kejadian itu, anak-anak saling bergantian menjaga Via di rumah singgah, sementara aku dan Linus melanjutkan prokerku di sungai terlebih dahulu, sebelum nantinya bergantian menjaga Via. Saat mencapai tengah hari, entah halusinasi atau bukan, mendadak aku melihat Via berjalan sendirian di seberang sungai. "Linus, itu Via bukan?" tanyaku memastikan kepada Linus. Ia menoleh, namun sepertinya ia tidak melihat apa-apa. Gak ada apa-apa di sana. Kamu kali terlalu khawatir. Via kan di desa dijagain sama anak-anak," ucap Linus. Namun sepertinya aku setuju dengan ucapan Linus, karena setelahnya aku tidak melihat lagi sosok seperti Via di pintu masuk hutan. Menjelang tengah hari, kami segera kembali ke desa. Namun di sana terlihat warga sedang ramai seolah mencari sesuatu. "Linggar, Via hilang, Linggar," ucap Ratna yang segera menghampiriku ketika aku masuk ke desa. "Hah? Yang benar kamu? Bukannya pada gantian jagain?" tanyaku dengan bingung. "Iya, aku yang jaga. Aku sama sekali gak lihat siapapun keluar kamar. Jendela juga ketutup. Tapi pas mau ngantar makan siang, tiba-tiba Via gak ada," jelas Ratna. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kami membantu mencari ke seluruh penjuru desa hingga petang, namun tak dapat menemukan jejak Via. "Linggar, jangan-jangan yang kamu lihat masuk dalam hutan itu beneran Via?" tanya Linus kepadaku. Aku berpikir sejenak dan membayangkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dengan segera aku melapor kepada Pak Damar berharap mereka mau membantu mencari keberadaan Via. "Sudah Mas Linggar, desa saja. Tunggu di sini bersama yang lain. Biar saya dan pemuda desa yang mencari ke dalam hutan," ucap Pak Damar. Aku tidak setuju. Begitu juga dengan Linus. Kami memaksa untuk pergi sementara kelompok lain tetap berada di desa. "Saya juga ikut. Mudah-mudahan kemampuan saya juga bisa menjaga kita semua bisa kembali dengan selamat." Tiba-tiba Pak Dirman datang menghampiri kami dan Pak Damar. Dengan peralatan seadanya yang kami punya, kami memasuki hutan yang dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan semak belukar. Tidak seperti hutan yang sering kami lihat di setiap perjalanan. Hutan ini benar-benar terasa seperti hutan liar di mana jalur untuk berjalan saja sulit untuk dicari. Sekelebat aku melihat seperti melihat kobaran api menyala dari sisi hutan. Namun saat aku menoleh, hanya kegelapan yang terlihat di sana. Mungkin saja itu cahaya api dari obor warga, pikirku. Tak lama setelah itu terlihat dari kegelapan hutan beberapa pasang mata memantau kami dari kegelapan. Suara keras saling bersahutan terdengar mengelilingi kami. "Jangan sampai ada yang terpisah dari kelompok. Mereka mulai terusik," ucap Pak Dirman. Setelah membacakan suatu doa atau mantra, Pak Dirman membakar sebuah kayu seukuran lengan dan melemparkannya ke arah kegelapan hutan itu. Seketika api itu berubah menjadi kobaran yang mengusir keberadaan kera-kera itu. Namun sayang, tidak semudah itu. Kera-kera yang kabur itu segera kembali ketika sepasang kera mengeluarkan suara seolah memberikan perintah kepada pasukannya. Sekumpulan kera itu kembali menyerang kami dipimpin seekor kera yang terlihat paling pintar di antara mereka. Satu persatu mereka menyerang, mencakar, dan berusaha mengusir kami dari wilayah kekuasaannya. "Pak Dirman, ini terlalu berbahaya. Sebaiknya kita kembali dulu," perintah Pak Damar. Aku setuju walaupun dengan berat hati. Namun pilihan itu terbaik dibanding pencarian ini malah memakan korban lagi. "Jangan, kita sudah dekat. Seharusnya perempuan itu tidak jauh dari sini. Harusnya kita bisa mengurus kera-kera sial ini," ucap Pak Dirman yang sekali lagi membacakan mantra untuk membesarkan api yang ada di obornya sehingga kera-kera itu mulai merasa terancam.
Dengan ucapan Pak Dirman, kami semua berusaha sekuat tenaga membalas serangan kera-kera itu. Dengan obor kayu, batu, kami berusaha sekuat tenaga menahan serangan kera-kera itu hingga satu persatu kera itu tidak berdaya. Terlihat dengan bantuan warga desa, Pak Dirman bisa fokus menghadapi kedua kera yang memimpin pasukan kera yang melawan kami. Sekilas aku melihat pertarungan mereka tidak seperti pertarungan biasa. Pak Dirman menggunakan ajian di setiap pukulannya hanya untuk menghadapi kedua kera itu. Pukulan demi pukulan dihantamkan oleh Pak Dirman ke tubuh kera kecil itu hingga beberapa kali terpental. Namun seolah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Pak Dirman mencabut sebuah pisau kecil dari sakunya dan bersiap menusukkannya kepada kera yang sudah tidak berdaya itu. Sekilas aku teringat mengenai keberadaan kera yang menolongku saat tersesat di hutan ini. "Pak Dirman, sudah!" ucapku yang segera menarik tubuh Pak Dirman dan menahannya untuk membunuh kera itu. "Minggir, Mas Linggar! Kera itu harus mati agar tak ada lagi yang mengganggu warga desa yang masuk ke dalam hutan," ucap Pak Dirman. Aku sekuat tenaga menahan Pak Dirman dan segera mengecek kondisi kedua kera yang terbaring tidak berdaya. "Sudah, Pak, mereka sudah mati, tidak ada nafas lagi. Jangan berbuat lebih jauh daripada ini," ucapku yang setengah berbohong karena tidak tega apabila kera-kera ini dihabisi dengan brutal oleh Pak Dirman. "Ya sudah kalau gitu, kalau nggak ada halangan lagi kita lanjut aja," ucap Linus yang sepertinya setuju dengan perbuatanku. "Ke arah mana, Pak Dirman?" Pak Dirman kemudian memejamkan mata sejenak dan menunjuk ke arah utara, tempat di mana cahaya bulan menerangi dari sela-sela tanaman yang rindang. Kami pun berjalan cukup lama, sebelum akhirnya seorang pemuda menunjuk ke sebuah tempat yang dikelilingi bebatuan berlumut. "Itu, Pak," ucap pemuda itu. Sontak kami menoleh. Terlihat bayangan seorang wanita sedang berdiri di tengah bagian hutan yang lapang itu. "Jangan-jangan itu Mbak Via," ucap Pak Damar yang mulai merasa lega dan segera mengajak kami untuk mengecek ke sana. "Kalian jalan duluan, sepertinya saya sedikit terluka akibat kera-kera tadi," ucap Pak Dirman yang seolah merasakan kesakitan. "Saya obatin dulu ya, Pak," ucapku sambil mempersiapkan kotak P3K, namun segera ditolak oleh Pak Dirman. "Sudah sana, jemput temanmu dulu, saya tidak apa-apa." Setelah meyakinkan luka Pak Dirman tidak parah, kami segera menghampiri sosok wanita yang tengah berdiri di hutan itu. Itu adalah salah satu bagian hutan dengan tempat yang cukup lapang dibandingkan sekitarnya walaupun masih ada pohon di setiap beberapa meter. "Via!" ucapku memanggil wanita yang berdiri di tengah kegelapan hutan itu, namun sayangnya ia tidak menjawab sama sekali. Aku hampir mendekat. Aku bisa memastikan bahwa itu adalah Via dari pakaiannya yang ia pakai. Namun saat mendekat, aku mulai sadar bahwa Via sedang menatap terpaku ke sebuah sudut hutan. "Harusnya kalian tidak ke sini." Tiba-tiba Via menoleh ke arahku dengan wajah yang pucat dengan air mata yang mengalir tanpa henti dari matanya. "Kalian semua akan mati," lanjut Via. Linus dan seluruh warga desa merasa bingung dan segera mendekat ke arah Via. "Sudah Via, tenang aja, ayo kita kembali," ucap Linus yang berusaha menenangkan Via. Sayangnya seketika sebuah angin besar bertiup hingga mematikan beberapa obor yang kami bawa dan menciptakan kegelapan yang semakin pekat. "Kita sudah tidak bisa kembali," ucap Via yang semakin tak mampu menahan rasa tangis. Tiba-tiba seorang pemuda yang membantu kami terjatuh dan bertingkah sangat aneh. Ia merangkak dengan melebarkan tangan dan kakinya dengan lidah yang menjulur tanpa henti dan membenturkan kepalanya ke batu. "Mas, kamu kenapa, Mas?" ucap Pak Damar yang berusaha mencari tahu keadaan pemuda itu. Pemuda itu tidak menjawab dan hanya terus membenturkan kepalanya ke batu hingga darah dari kepalanya menetes di tanah. Ia tertawa mengerikan sambil menjilati darahnya yang mengucur dari kepalanya sendiri. "Mas, jangan, berhenti," ucap Pak Damar berusaha menghentikan pemuda itu, dibantu oleh pemuda yang lain. Yang sabar, setelah ini giliran kalian," ucap makhluk yang merasuk ke dalam tubuh pemuda itu. Kali ini suara tawa terdengar dari atas pohon. Aku menoleh ke atas dan di sana terlihat makhluk berwujud wanita berambut panjang bergantung terbalik, dengan tubuh kurus kering seolah hanya tulang yang tersisa di balik kulitnya yang penuh dengan porok.
Namun rupanya ini hanya permulaan. Setelahnya muncul berbagai makhluk mengerikan yang didominasi oleh pocong yang kain kafannya sudah menghitam, seperti yang diceritakan Via setelah ia kesurupan tadi. "Pak Damar, ini apa, Pak?" Tanyaku yang mulai merasa lemas dan tak tahu harus berbuat apa. Namun wajah pucat Pak Damar seolah memastikan aku tidak akan mendapatkan jawaban. Dan sebaliknya, sesuatu juga mulai merasuki tubuh Pak Damar yang membuatnya terjatuh. Aku mencari Pak Dirman yang harusnya mengerti tentang hal ini. Namun entah mengapa ia tidak segera sampai ke tempat ini. Seharusnya ia tidak terlalu jauh. Tak lama masalah berganti ke Via. Makhluk yang dari tadi memandang kami dari atas pohon mengejar Via hingga akhirnya ia terjatuh. Dan makhluk itu seolah bersiap untuk menggigitnya. Di tengah keadaan yang mencekam ini, tiba-tiba Linus mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang terbungkus kertas koran lusuh. Aku memperhatikan benda itu. Benda itu merupakan batu besi berbentuk pisau yang dipenuhi ukiran-ukiran aksara Jawa. Kesadaran Linus seolah terganggu. Ia segera berlari menuju makhluk yang sedang menikmati tubuh Via dan menghujamkan benda yang ia bawa ke tubuh makhluk itu. "Jangan berani-berani kamu!" Suara Linus terdengar lebih berat dari biasanya. Makhluk yang menyerang Via terluka oleh serangan pusaka Linus, namun sepertinya ia tidak gentar. "Linggar, jangan jauh-jauh dariku," ucap Linus dengan suaranya yang kini kembali normal. "Linus, ini semua apa?" tanyaku. "Dasar anak-anak goblok, kalian semua sudah dijebak." Sekali lagi suara Linus kembali berubah. "Maksudnya apa?" "Kalian semua mau ditumbalkan untuk setan-setan ini." Aku semakin takut. Siapa yang berniat menumbalkan kami? Pak Dirman, ia tidak ikut ke tempat ini. Atau dia memang sengaja menjebak kami ke sini. "Keluar kamu dukun setan!" ucap Linus masih dengan sesuatu yang merasukinya. Dan benar saja, dari jauh kegelapan hutan terlihat seseorang berpakaian hitam dengan belangkon yang menjadi khasnya. Ia menampakkan diri bersama beberapa demit yang merangkak di belakangnya. "Sialan, tak kusangka ada yang berguru di antara kalian," ucap Pak Dirman yang tidak membantah ucapan Linus. "Linggar, jaga Via," ucap Linus dengan suaranya yang kembali normal dan segera menerjang Pak Dirman dengan pusaka yang ada di genggamannya. Dengan semua kondisi ini, aku tidak bisa membantah perintah Linus. Pak Dirman, seseorang yang kusangka seharusnya melindungi kami, malah berniat jahat terhadap kami. Sedangkan Linus, teman kampusku yang biasa-biasa, malah menyembunyikan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kami. Sebelum sempat mendekat, Pak Dirman menggunakan api dari obor yang ia bawa dan menciptakan api yang membakar sekitarnya. Dengan mantra-mantra yang ia baca, seolah api itu mengikuti perintahnya untuk menyerang Linus. "Hati-hati Linus!" teriakku yang merasa lemah tanpa mampu berbuat apa-apa. Api yang dikendalikan oleh Pak Dirman berhasil membakar bagian tubuh Linus, namun sepertinya hanya pakaiannya saja yang terbakar. "Rogo jiwo lebur kanginan." Suara mantra terdengar dari mulut Linus, yang membuatnya yang sedang berlari tiba-tiba hilang dan muncul di belakang Pak Dirman dengan pusaka yang sudah menusuk punggungnya. Seketika Pak Dirman pun jatuh tersungkur, takluk oleh serangan Linus yang tak kusangka itu. Sayangnya rasa akan kemenangan itu tidak berlangsung lama. Sosok makhluk besar dari dalam hutan datang menghampiri Linus dan menendangnya dengan begitu kuat. "Itu Linggar, itu makhluk yang memandangiku dari tadi sebelum kalian datang," ucap Via yang mengenali wujud makhluk itu. "Ampun Doro, tumbal panjenengan sekedap melih siap," ucap Pak Dirman yang terlihat ketakutan. Terlihat raut wajah penuh amarah tergambar di wajah makhluk besar yang sangat mengerikan itu. Seketika tubuh makhluk besar itu merasuki tubuh Pak Dirman, merubah tubuh Pak Dirman menjadi membesar hingga merobek kulit-kulit Pak Dirman dan memamerkan daging yang membesar. Wajah Pak Dirman berubah menghitam, matanya membelalak dengan merah setelah kulit di matanya tak mampu lagi membuatnya berkedip. Entah seandainya Linus bisa mengalahkan setan itu, apa Pak Dirman masih bisa hidup dengan tubuh seperti itu. Namun yang kupikirkan lebih mengerikan lagi. Apakah makhluk di tubuh Linus mampu mengalahkan makhluk sebuas itu? "Rogo bumi alas wesi." Sekali lagi sebuah mantra dibacakan oleh Linus yang membuatnya mampu menahan serangan setan itu. Namun terlihat tubuh Linus semakin lemah. Mungkin kekuatan yang ia gunakan berakibat pada tubuhnya. "Linus,
Apa yang bisa kami bantu? Tanyaku yang tidak mau hanya mati tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Linus melompat mundur. Tiba-tiba tubuhnya terjatuh lemas. Linggar, aku gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini kemungkinan terakhir. Mungkin saja kera-kera tadi sengaja melindungi kami dari makhluk ini. Seandainya pemimpin mereka masih hidup, mungkin mereka bisa menolong kami. Aku mengingat kedua kera yang bertarung dengan Pak Dirman tadi. Seharusnya kedua kera itu masih bernafas. Mereka masih hidup, tapi entah dengan kondisinya, aku akan bawa mereka ke sini. Ucapku yang bergegas meninggalkan pertarungan itu. Via, kamu bantu Linggar. Di sini lebih berbahaya, perintah Linus. Kami berlari menerjang semak belukar di tengah gelapnya hutan, menuju bekas sisa pertarungan kami dengan kera-kera tadi. Cukup sulit untuk melihat dalam gelap, namun untungnya kami tetap bisa menemukan keberadaan sekumpulan kera-kera itu. Saat kembali ke sana, sebuah rasa penyesalan menyelimuti pikiranku. Di tempat itu bergelimangan tubuh kera-kera hutan yang ternyata sedari tadi bermaksud melindungi kami dari setan-setan di dalam hutan itu. Linggar, kamu yakin mereka masih hidup? Tanya Via. Entahlah Vi, tapi tadi saat aku meriksa kera itu, aku masih merasakan nafas mereka. Jelasku pada Via. Aku mulai berlari dan memastikan satu persatu kera yang terbaring di tanah. Memang banyak luka yang dialami oleh mereka, namun sepertinya mereka masih bernafas. Perlahan aku mengingat lokasi pertarungan Pak Dirman dengan kedua kera tadi. Di sana terlihat dua ekor kera berusaha untuk berdiri. Namun sepertinya luka-luka yang mereka dapatkan dari serangan Pak Dirman cukup parah. Dengan air yang aku bawa di perbekalanku, kuminumkan sedikit demi sedikit air ke mulut kera itu. Perlahan kesadarannya kini mulai pulih. Via juga melakukan hal yang sama setelah kutunjukkan seekor kera yang sangat mirip dengan kera yang aku tolong. Aku mohon maafkan kami tidak tahu maksud baik kalian. Ucapku sambil berusaha mengobati kera itu dengan perlengkapan P3K yang aku bawa. Namun kedua kera itu kembali memaksa untuk berdiri dan berjalan dengan lemah menuju arah setan itu. Seolah mengerti maksud mereka, aku dan Via segera menggendong kedua kera itu dan membawanya berlari secepat mungkin ke tempat Linus bertarung. Kali ini tidak butuh waktu lama bagi kami untuk kembali dengan jalur yang sudah kami hafal. Dan kami kembali harus melihat Linus bertarung. Tidak, Linus yang bertahan mati-matian dari serangan setan yang merasuki tubuh Pak Dirman. Linus, kami membawa mereka. Linus pun menoleh dan segera melompat ke arah kami. Maafkan kami, kini giliran kalian. Ucap Linus yang segera menggendong kedua kera itu. Rogo kayangan nompo pangasih. Sekali lagi suara berat itu kembali membacakan mantra dari tubuh Linus. Dan tiba-tiba kedua kera itu bisa bangkit walaupun masih dengan luka-luka di tubuhnya. Pak Dirman yang melihat hal itu segera berlari ke arah kami dan bersiap menyambarkan sebuah pukulan. Namun salah satu kera berjalan menghampirinya dan menahan pukulannya dengan sebuah bayangan lengan kera yang besar yang keluar dari lengannya. Akhirnya, Linggar, jangan tinggalin tubuhku di sini ya. Ucap Linus yang segera terjatuh dan kehilangan kesadaran setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Kera yang satunya lagi melompat ke tubuh Pak Damar dan pemuda desa, seakan setan-setan yang merasuki mereka segera meninggalkan tubuhnya. Mas Linggar, ada apa ini? Tanya Pak Damar dengan tubuh yang lemas dan penuh luka akibat perbuatan demit yang merasukinya. Ini semua perbuatan Pak Dirman, Pak. Sekarang lebih baik Pak Damar dan semuanya segera tinggalkan tempat ini. Tolong bantu Linus juga. Dia yang membuat kita bisa hidup sampai sekarang. Perintahku pada Pak Damar. Aku tahu kondisi kedua kera ini pun tidak mampu untuk mengalahkan demit yang merasuki Pak Dirman. Setidaknya Pak Damar bisa membantu semuanya untuk meninggalkan hutan ini. Kami berlari keluar hutan dengan panduan salah satu kera itu. Pak Dirman yang tengah dirasuki mengejar kami dan terus melancarkan serangan yang bahkan dapat menumbangkan pohon. Untungnya setiap serangan itu ditahan oleh seekor kera yang berkali-kali mengeluarkan bayangan kera raksasa dari setiap serangannya. Namun saat sampai di ujung hutan, pertempuran tak lagi dapat dihindari. Setan dalam tubuh Pak Dirman masih berusaha meninggalkan hutan. Namun kedua kera itu terus menahannya, hingga luka-lukanya kini bertambah semakin parah. Sampai akhirnya setan dalam tubuh Pak Dirman itu menciptakan api seperti yang dilakukan Pak Dirman dan menyelimuti tangannya dengan api. Sebuah pukulan terkena telak di tubuh seekor monyet kecil yang berusaha menolong kami, hingga terhempas dan menyisakan luka di tubuhnya.
Aku kemudian mengambil air dari sungai untuk memadamkan api itu. Namun kera itu masih mencoba berdiri sebelum akhirnya pukulan serupa menghilangkan kesadarannya hingga terbawa arus sungai. Aku mencoba mengejar kera itu, namun arus sungai itu terlalu deras. Melihat kejadian itu, salah satu kera lainnya terlihat marah. Dengan sekuat tenaga ia memukul mundur demit yang merasuki Pak Dirman hingga masuk ke dalam hutan. Seketika pusaka Linus jatuh dari tubuhnya seolah memanggilku untuk mengambilnya. "Letakkan aku di hutan itu." Seketika suaraku menjadi berat seperti saat Linus memegang pusaka ini. "Linggar, apa maksudnya?" tanya Via. "Entah Via, pusaka ini seperti punya kesadaran sendiri," jelasku pada Via. Sebelum aku semakin bingung, tiba-tiba ada yang mengambil alih tubuhku seperti tadi. "Letakkan aku di hutan, aku jaga agar setan itu tidak keluar." Mendengar itu, aku seperti mendapatkan harapan untuk menyelamatkan kami dan warga dari setan yang merasuki Pak Dirman. Dengan sigap, aku menyeberangi sungai dan memasukkan pusaka itu ke tanah di hutan itu. "Kesini!" ucapku memanggil kera yang masih bertarung dengan setan Pak Dirman. Namun seperti terbakar amarah, kera itu tidak memperdulikanku dan terus bertarung. "Nanti akan ada yang menyelesaikan permasalahan ini. Sampai waktunya tiba, aku akan menjaga hutan ini." Sekali lagi suara pusaka itu merasuki tubuhku. Tak lama setelahnya, pusaka yang kutancapkan di tanah itu mengeluarkan kabut yang mulai menyelimuti seluruh area hutan. Aku terus melihat ke arah kera yang menolong kami itu. Namun ia tetap bertarung dan hanya sekali menoleh ke arahku saat kabut mulai menutupi hutan ini. Cukup lama Linus tak sadarkan diri, hingga saat siang hari kami baru bisa berkumpul di rumah Pak Damar. "Maaf ya Linggar, saya benar-benar tidak menyangka Dirman memiliki niat sebusuk itu," ucap Pak Damar. "Iya Pak, kita juga sudah salah terpancing dengan jebakannya," balasku. "Tapi kalau tidak ada kejadian kemarin, mungkin Pak Dirman masih tinggal di desa ini dan melancarkan siasat busuknya," ucap Linus yang telah sadar setelah tidur semalaman. Sepertinya kami semua setuju dengan ucapan Linus. Saat ini seluruh warga masih cukup ramai dengan cerita dari kami dan pemuda yang ikut ke dalam hutan. Tidak sedikit yang khawatir dengan kami dan membantu sebisa mereka. "Tapi aku gak nyangka sama sekali, ternyata kamu punya kekuatan seperti itu," ucapku pada Linus. Namun Linus hanya menghela nafas. "Kekuatan itu hanya titipan Linggar. Mungkin sekarang kamu melihat itu sebagai hal baik, tapi kalian kan gak tahu masalah apa saja yang sudah diakibatkan oleh kekuatan ini sebelumnya," jelas Linus. Mungkin benar ucapan Linus. Wajar bila kekuatan seperti itu bisa memberikan masalah atau dampak tertentu. Namun setidaknya kali ini kekuatan itu berhasil menolong kami. Setidaknya aku berterima kasih, kekuatanmu itu sudah menolong kami. Tapi apa nggak masalah pusakamu itu ditinggal di dalam hutan? Tanyaku pada Linus. Namun Linus pun hanya menggeleng sambil menyeruput kopi hitamnya. "Gak masalah Linggar, aku dan pusaka itu terhubung satu sama lain. Kelak saat waktunya tiba, pasti dia akan kembali," jelas Linus. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Damar masih mengizinkan kami untuk menyelesaikan program kerja kami. Namun kali ini beberapa utusan dari universitas datang untuk memastikan kondisi kami. Untungnya kami berhasil meyakinkan mereka mengenai keselamatan kami. Tapi sebenarnya aku masih merasa penasaran. Apakah seekor kera yang terbawa arus sungai saat menolong kami bisa selamat? Semoga saja aku masih bisa ditakdirkan untuk bertemu dengan kera itu lagi. "Heh, Panjul, kesini!" ucap Pak Le memanggilku ke sebuah bangunan tua di sebuah pedalaman desa. "Moh Pak Le, gak mau. Itu isinya setan semua," jawabku yang bergidik ngeri saat melihat penunggu bangunan itu yang muncul setelah Pak Le membacakan doa. Walaupun Pak Le sudah beberapa kali mengajakku membantu warga menyelesaikan permasalahan seperti ini, aku tetap tak terbiasa dengan wujud-wujud makhluk halus yang kami hadapi. "Alah, kesini toh. Katanya mau jadi kuat, biar bisa ngalahin pemain ludruk itu," ucap Pak Le. Memang benar ucapan Pak Le. Seharusnya aku melatih mentalku untuk bersiap menghadapi makhluk yang menghabisi keluarga dan warga desaku. Tapi yang sedang Pak Le hadapi ini adalah makhluk genderuwo berkaki 4 yang tingginya hampir menembus loteng bangunan itu. "Enggak Pak Le, serem,"
Ucapku yang segera melarikan diri dari pandangan demit-demit itu. Terlihat Pak Le hanya menggeleng melihat kelakuanku. Aku pergi hingga terhenti di sebuah sungai di pinggir desa. Sepanjang jalan aku hanya menggerutu meratapi nasibku yang saat ini harus menemani Pak Le berurusan dengan demit-demit itu. Namun tak lama setelah aku tiba di sana, aku melihat ada sesuatu yang mengambang di antara aliran sungai itu. Bentuknya menyerupai seekor hewan. Entah mengapa dari dalam tubuhku muncul perasaan untuk masuk ke sungai dan menolong makhluk itu. Seekor bangkai kera. Kalau ini hanya bangkai, kenapa aku harus menolongnya? Namun yang jelas aku tidak mengerti mengenai perasaan apa yang mendorongku untuk mengangkat jasad kera ini. Saat sampai ke pinggir sungai, aku baru melihat banyak sekali bekas luka dengan darah yang masih segar terlihat dari bekas luka di tubuhnya. Aku benar-benar tidak tega melihat kondisi makhluk ini. Seketika aku teringat kekuatan Pak Le yang mampu menyembuhkan luka dan kutukan. Mungkin saja Pak Le bisa menolong makhluk itu. Dengan segera aku menggendong makhluk itu dan membawanya ke Pak Le. Pak Le, tolong Pak Le. Teriakku yang berlari mengarah ke bangunan yang dipenuhi oleh makhluk halus itu. Halah, Panjul, kalau nggak mau bantuin ya jangan gangguin toh. Ucap Pak Le yang terkaget melihat kedatanganku saat sedang membacakan doa. Aku meletakkan tubuh kera yang terluka itu di atas meja di bangunan itu dan meminta tolong Pak Le untuk menyembuhkannya. Tolong Pak Le bisa nyembuhin monyet ini kan? Ucapku memohon. Pak Le kemudian memeriksa tubuh monyet itu dan sepertinya tidak menemukan detak jantung maupun nafas darinya. Panjul, monyet ini sudah mati, nanti kita kuburkan saja, balas Pak Le. Sebenarnya aku tahu itu, tapi bagaimana cara menjelaskan ke Pak Le mengenai sesuatu yang aku rasakan ini? Pak Le, dicoba dulu dong Pak Le, tolong. Ucapku setengah memohon. Kamu merasa ada yang aneh ya Jul? Seketika wajah Pak Le terlihat menjadi serius. Iya Pak Le juga? Tanyaku. Enggak, tapi kamu lihat sekitarmu. Seluruh penghuni bangunan ini menjauh ketika jasad kera ini sampai di tempat ini, ucap Pak Le. Setelahnya Pak Le mengambil sebuah keris yang terbungkus kain lusuh, menggoreskan keris itu pada jarinya. Seketika darah Pak Le berubah menjadi api yang menetes di tubuh kera itu. Ini ilmu penyembuh yang terbaik yang aku bisa. Semoga saja ini berguna, ucap Pak Le. Aku hanya mengangguk menyaksikan ilmu yang baru pertama kali kulihat. Perlahan luka-luka kera itu menutup sedikit demi sedikit hingga hampir tak tersisa. Aku menunggu dengan was-was berharap monyet kecil ini bisa selamat. Pak Le, lukanya sembuh. Jangan senang dulu, kalau nafasnya tidak kembali hasilnya akan sama saja, balas Pak Le. Beruntung tak lama setelahnya terlihat dada monyet itu mulai bergerak. Pak Le, lihat. Aku menoleh pada Pak Le sambil tersenyum. Terlihat Pak Le juga menghela nafas merasa lega ilmunya bisa menolong kera itu. Kera itu kini mulai bergerak, namun sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kesadarannya. Melihat hal itu, Pak Le membacakan doa pada sebuah botol air dan memberikannya kepadaku. Sepertinya ada kutukan yang menyerang hewan ini. Minumkan air ini saat dia sudah bisa bergerak, perintah Pak Le. Aku mencoba menyentuh tubuh monyet itu dan merasakan hawa dingin dari sekujur tubuhnya. Sepertinya benar apa kata Pak Le. Masih ada kutukan yang menyerang monyet ini. Dengan sarung yang selalu kubawa, aku membungkus tubuh monyet itu dan menggendongnya berharap ini dapat menghangatkannya. Monyet itu mau kamu pelihara? Tanya Pak Le yang sepertinya terlihat cemas bila aku ingin memelihara hewan yang sepertinya menyimpan hal aneh ini. Iya Pak Le, biar sembuh dulu. Siapa tahu kalau sudah sembuh bisa jadi temanku, jawabku pada Pak Le. Sepertinya Pak Le mengerti rasa kesepianku dan membiarkan aku merawat kera ini. Mau saya kasih nama Kliwon, bagus kan Pak Le? Ucapku sambil tertawa. Nama apa itu? Nama kok nyeremin? Ini nama monyet jagoanku, si hantu dari gua buta. Siapa tahu aku bisa jadi jagoan kayak dia, jawabku pada Pak Le. Seketika Pak Le tertawa mendengar jawabanku. Tapi Jul, emangnya kamu udah gak takut lagi sama hantu-hantu itu? Tiba-tiba Pak Le bertanya. Aku baru ingat dan segera melihat ke belakang. Rupanya sang genderuwo besar tadi sudah berada di belakangku sambil berjongkok memamerkan wajah besarnya yang dipenuhi dengan bulu-bulu hitam. Setan! Ucapku yang ketakutan dan segera berlari meninggalkan bangunan itu sambil menggendong Kliwon.
Terlihat Pak Le masih tertawa di sana seolah merasa senang setelah mengerjaiku.